Kalau dilihat pada saat sekarang ini, tugas akhir yang ada itu masih banyak yang teoritis ya. Ya tadi yang disampaikan, teoritis itu artinya setiap kesimpulan yang dihasilkan itu pembahasannya adalah merupakan usulan perbaikan. Nah, di mana kalau kita bicara usulan perbaikan, itu lebih banyaknya adalah ke arah yang teoritis. Maksudnya seperti apa? Misalkan gini, kita sudah membuat sebuah tugas akhir dan disertai dengan usulan perbaikan yang diberikan kepada pihak industri ataupun perusahaan yang menjadi tempat tugas akhir kita. Nah, di mana biasanya ketika perusahaan atau industri yang diberikan terkait dengan usulan perbaikan itu, biasanya mereka tidak bisa menjalankan usulan perbaikan itu dengan baik. Nah, jadi banyak sekali sekarang tugas akhir yang masih teoritis. Ya, banyak juga pada akhirnya apa? Karena usulan perbaikannya teoritis, pada akhirnya problem bisnis yang ada tidak pernah terselesaikan. Nah, ini yang menjadikan problem ya, masalah terbesar tugas akhir yang sudah selesai tapi sifatnya hanya teoritis dan tidak bisa diaplikasikan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia kerja ataupun dunia usaha gitu ya. Ya, jadi sebetulnya menjadikan problem bisnis sebagai topik tugas akhir yang relevan dan ilmiah adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Bagaimana cara sederhana kita mengidentifikasi problem bisnis ya? Jadi yang pertama kita cukup observasi sederhana saja gitu ya. Nah, kita bisa menanyakan ya setelah kita mendapatkan industri tadi atau perusahaan tempat kita tugas akhir ya, kita bisa menentukan topiknya adalah 5 hal yang kita tanyakan. Yaitu di bagian mana nih bisnis yang sering mengalami kendala. Nah, jadi gitu. Jadi kita kalau ngobrol nih sama industri ya kita harus tanyakan, Bapak, Ibu, bagaimana sih di dalam bisnisnya Bapak Ibu semua yang mengalami kendala? Kemudian yang bisa ditanyakan kedua adalah proses mana yang paling tidak efisien. Nah, tanyakan, oh iya saya ada di sini proses yang tidak efisien. Nah, itu nanti jadi suatu catatan. Nah, mungkin bagi industri ataupun perusahaan yang menjadi tempat tugas akhir kita, mungkin akan banyak ya problem yang tidak efisien di berbagai macam divisi mereka. Tapi yang paling penting adalah kita memilih yang terbesar yang tidak efisien itu di bagian mana. Kemudian bagian mana yang paling sering dikeluhkan pelanggan gitu ya. Nah, ini juga menjadi penting ya. Jadi bagian mana yang menjadi keluhan pelanggan itu adalah yang bisa kita pecahkan masalahnya. Karena setiap bisnis yang ada keluhan pelanggannya itu harus segera kita carikan solusinya. Nah, yang keempat adalah cara mengidentifikasi problem bisnis yaitu data apa yang belum pernah dianalisa. Jadi dicek ya, karena kadang-kadang industri-industri itu sudah banyak menerima para peneliti ya dari mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin yang sudah diteliti ya tidak perlu diteliti lagi, atau kalau sudah diteliti bisa ada pengembangannya, boleh dikembangkan. Nah, jadi seperti itulah cara mencari identifikasi sebuah problem bisnis. Yang kelima, tanyakan juga ke para industri ataupun mitra ya untuk perusahaan gitu ya. Yang tempat kita tugas akhir adalah target apa yang belum tercapai, di mana yang belum tercapai. Nah, itu silakan ditanyakan juga boleh. Karena banyak target yang belum tercapai, artinya di situ ada banyak masalah yang bisa kita selesaikan gitu. Nah, kemudian contoh problemnya apa? Ya, bisa juga masalah penjualan yang stagnan, yang tidak pernah meningkat, atau cenderung grafiknya menurun. Nah, itu kita bisa jadikan sebuah permasalahan. Kemudian stok yang sering tidak sinkron, nah itu juga bisa jadi sebuah permasalahan. Promosi tidak konsisten, itu juga jadi sebuah permasalahan. Atau SOP yang belum terdokumentasi, bisa jadi sebuah permasalahan juga. Nah, jadi problem yang layak jadi tugas akhir itu adalah problem yang nyata ya dan juga terjadi berulang-ulang serta bisa diukur. Ya, bisa diukurnya adalah tadi yang saya sampaikan, bisa diukur
adanya before after. Nah itu jadi tidak hanya usulan perbaikan saja gitu ya, karena kalau hanya usulan perbaikan nanti jatuhnya adalah sebagai tugas akhir yang hanya teoritis aja. Nah ini juga penting ya, kita harus bisa membedakan antara gejala dan akar masalah. Nah, gejala itu kita bisa sampaikan adalah penjualan yang menurun. Itu adalah sebuah gejala. Nah, gejala itu bisa kelihatan dari perusahaan penjualan yang menurun. Nah, permasalahannya apa nih yang membuat penjualan dari industri tersebut menurun? Yang pasti adalah misalkan aktivitas promosi tidak terstruktur gitu ya. Kemungkinan akar masalahnya itu gitu. Nah, tapi jangan hanya satu ya, karena akar masalah itu sangat banyak di sini yang bisa kita eh, analisa gitu ya. Jadi berbagai macam akar masalah itu bisa kita tanyakan. Ya, kita bisa mengumpulkan data, bisa dengan baik kuesioner atau interview ya itu atau juga permintaan data, analisa data juga bisa dilakukan. Jadi sebelum menentukan topik tugas akhir, pastikan kita meneliti penyebab, bukan hanya dampaknya saja. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi penyebabnya apa yang kita harus tahu ya, teliti gitu. Dan itu dibutuhkan oleh si industri tadi. Sebenarnya teknik dasar analisis masalah ini adalah kita menggunakan metode yang sederhana. Jadi ada misalkan teknik 5 why ya. Jadi kita bisa tanya kenapa sampai menemukan akar masalah. Ya, kenapa, 5 kali kenapa. Ya, jadi kenapa terjadi penurunan gitu ya. Terus habis itu karena misalkan apa tadi stoknya sering habis gitu ya. Kenapa stoknya sering habis? Terus sampai mendalam gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis SWOT ya. Jadi analisis SWOT ini penting ya, kita bisa menganalisa strength-nya, weakness, opportunity, ada threat juga. Jadi kita bisa mengetahui kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita ya. Semuanya bisa kita analisa gitu ya. Kemudian kita bisa observasi data, bandingkan before afternya ya, bandingkan target dan realisasinya, bandingkan juga proses ideal dan proses aktualnya seperti apa. Nah itu bisa jadikan sebuah gap ya, sehingga bisa memastikan tugas akhir kita itu bisa menyelesaikan permasalahan ya, agar solusi yang dibuat tepat sasaran dan bukan asumsi. Nah ini yang penting. Menentukan solusi yang relevan itu menjadi hal yang harus kita lakukan ya. Jadi solusi yang baiknya seperti apa ya, tentunya harus ada sesuai dengan kapasitas bisnis ya, bisa diterapkan, kemudian tidak terlalu kompleks ya, kemudian juga bisa dievaluasi hasilnya, sehingga tugas akhir kita itu yang bukan membuat solusi yang rumit tapi solusi yang bisa dijalankan. Nah ini karena banyak sekali ya kalau kita bicara tugas akhir itu, ya tadi saya sampaikan usulan perbaikan. Boleh nggak? Boleh usulan perbaikan. Tapi ketika kita memberikan usulan perbaikan, pastikan usulan perbaikan itu yang relevan, yang bisa dieksekusi oleh perusahaan. Ya jangan memberikan sebuah solusi yang tidak bisa dieksekusi implementasinya. Makanya kapan kita tahu apakah usulan perbaikan kita itu bisa diimplementasi atau tidak? Kapan tahunya? Ya tahunya adalah pada saat kita melakukan implementasi usulan perbaikan kita sendiri. Kita kontrol langsung pada saat penelitian gitu ya. Jadi ini Pak, kita punya usulan perbaikan seperti ini. Ya langsung kita eksekusi, diuji coba. Bisa nggak usulan perbaikan itu kita eksekusi, implementasi? Dicoba di situ langsung. Jadi kita akan tahu apakah usaha perbaikan kita tuh hanya teoritis saja atau bisa dijalankan, atau jangan-jangan solusinya rumit jadi nggak bisa dijalankan. Nah itu juga kita harus mulai ya mencoba gitu.
Nah, menyusun tugas akhir itu harus apa yang agar tetap ilmiah seperti apa? Ya, harus kita sesuai dengan standar kampus pastinya. Jadi walaupun kita punya apa target untuk implementasi projectnya, implementasi improvementnya, perbaikannya, tapi kita juga harus disertai dengan dasar-dasar yang kuat, yang memiliki landasan teorinya. Nah, maka kita harus cari selain ada implementasi praktek, kita juga prakteknya ini ada nggak teorinya? Carilah teorinya. Nah, gunakan teori sebagai landasan penguat untuk kita implementasi project tadi. Serta jangan lupa carikan penelitian terdahulu untuk compare, perbandingan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, ya, seperti apa yang sudah dilakukan, terus nanti dampaknya terhadap penelitian seperti apa, itu nanti dijelaskan. Ya minimal ya semua mungkin beda-beda ya setiap dosen ya, ada yang minimal 5, 10, harus yang terbaru penelitiannya, harus yang relevan dengan yang diambil studi kasusnya gitu ya. Itu semua bisa dilakukan dengan baik gitu. Nah, jangan lupa juga gunakan metode untuk pengumpulan datanya, wawancara, observasi, kuesioner itu penting ya. Jadi supaya memperkuat tugas akhir kita agar tetap ilmiah, kita harus punya data-data yang kuat juga. Wawancara, observasi, kuesioner itu semua harus kita lakukan dengan baik. Kemudian jangan lupa sajikan berbasis analisis data ya. Jadi analisisnya berbasis pada data. Jadi semuanya itu kita lakukan adalah berbasis pada data. Kemudian yang kelima, buat kesimpulan dan rekomendasi yang terukur. Ini jadi penting ya, supaya tugas akhir kita itu ilmiah, bukan berarti jauh dari praktek gitu. Tapi ilmiahnya ada nyambung konsepnya dengan prakteknya seperti apa. Itu yang harus dilakukan. Oke, struktur tugas akhir yang relevan untuk bisnis itu adalah seperti ini kurang lebihnya. Ini semuanya bisa berubah ya karena setiap kampus punya kebijakan sendiri gitu. Nah, misalkan struktur tetap ilmiah tapi isi tetap aplikatif ya. Yang pertama ya latar belakangnya dulu, rumusan masalahnya apa, tinjauan pustakanya ada atau tidak, kemudian metodologi penelitian seperti apa, analisa kondisi bisnis seperti apa, rancangan solusinya seperti apa, implementasi dan evaluasi seperti apa, serta kesimpulan dan rekomendasinya. Nah, jadi ini semua adalah struktur tugas akhir yang harus kita kerjakan gitu ya. Nah, indikator tugas akhir yang berkualitas apa? Ya tadi, yang pertama adalah tujuannya jelas, problemnya jelas, datanya kuat, ya, solusinya realistis, ada perubahan yang nyata, bisa dijadikan portofolio. Nah, ini yang menjadi poin dari tugas akhir kita berkualitas, adanya perubahan nyata gitu ya. Nah, itu yang saya senang ya. Jadi betul-betul perubahannya nyata. Ya, jadi kita nggak mikir lagi gitu. Apakah tugas akhir itu berkualitas atau tidak gitu ya. Nah, jadi eh, jangan mulai dari apa teori yang ingin dipakai, tapi mulailah dari masalah apa yang benar-benar perlu diselesaikan. Itu menjadi poin penting ya. Karena kita harus tahu masalah apa yang diselesaikan sehingga kita baru bisa menentukan struktur organisasinya. Ya, topik yang baik membuat tugas akhir selesai. Problem yang tepat itu membuat tugas akhir yang bernilai. Oke, jadi harus membuat tugas akhir yang baik ya, yang selesai sehingga mampu membuat sebuah problem yang tepat, membuat TA yang bernilai, gitu ya.